A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah sampaikan kehidupan kita sampai hari ini, bulan Muharram, awal tahun baru, dan menjadi bulan haram yang terakhir, ya, sebelum kita akan mengawali dan bertemu Rajab kembali. Saya ingatkan kembali, Allah membekali kita di tahun baru ini dengan suasana bulan haram, yaitu Allah berikan kesempatan untuk melipatkan kebaikan yang kita lakukan. Namun Allah juga mengingatkan bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yaitu tidak perlu diikuti dengan kejelekan-kejelekan. Sehingga Allah pun memberikan peringatan, memberikan ancaman, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan itu pun akan dilipatkan, ya. Sehingga kita berharap kesempatan 1 bulan ini menjadi kesempatan yang kita menata kembali, ya, menata kembali bahwa amal yang baik itu adalah ada mufasad dengan menghapus kerusakan-kerusakan yang ada. Marilah kita berikan, ya, kesempatan jiwa kita latih jasad kita untuk kuat menahan, ya, berbagai hal kejelekan sehingga tidak mengurangi kebaikan-kebaikan kita. Yang kedua, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa berderap lebih, ya, dalam bulan Muharram ini mengawali tahun-tahun kita. Dan apabila kemudian kita diberikan ujian, ada ujian sakit dan ada ujian yang lainnya, semoga Allah melapangkan hati kita untuk bisa menerima apa-apa yang Allah ujikan itu untuk membersihkan, mengokohkan dan mengembangkan kita, ya. Kemudian bisa kita mengolahnya menjadi bagian yang banyak. Sering diingatkan oleh Ustaz Adi Hidayat bahwa jalan hijrah, jalan kebaikan itu akan terus berada pada banyak ujian, tidak pernah sepi dari ujian. Bahkan kadang-kadang ujian itu datang rame-rame. Semakin Allah menyayangi seseorang, maka Allah akan mempercepat kesempatannya untuk menjadi lebih baik. Untuk itu kenapa kadang datang ujian rame-rame, agar manusia itu punya konsentrasi yang lebih kuat, ya, untuk menguatkan jiwanya, melatih raganya, kemudian menyelesaikan ujian-ujian itu, dan kemudian Allah akan memberikan, ya, pengembangan dalam banyak hal ketika kita berkonsentrasi, ya, berkonsentrasi selalu menghadapi apa yang diberikan kepada kita, mengubah masalah menjadi hikmah-hikmah kehidupan. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan berbincang tentang sebuah ketaatan. Bagian yang harus kita lakukan. Taat adalah sebuah keniscayaan kalau bahasa sekarang. Bagian yang sangat harus kita upayakan, ya. Bukan hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena itu adalah sebuah barometer, ya, ukuran, ya, bagaimana Allah mengukur manusia, seberapa jauh dia bisa dikembangkan, seberapa jauh bisa diandalkan, itu diukur dari sikap ketaatannya, ya. Karena orang yang taat, ya, maka dia akan kemudian berkembang sikapnya, ya, punya ketakwaan yang kuat, dan itulah yang akan memberikan bagian garis-garis yang
menguntungkan bagi manusia. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, taat itu masalah jiwa. Ya, taat itu masalah jiwa. Ya. Maka itu adalah bagian yang memang perlu kita latihkan. Taat itu adalah unsurnya itu bagaimana kita menyempurnakan kecintaan kepada Allah, menyempurnakan kerendahan kita sebagai makhluk dari Al-Khaliq, ya, dan kemudian menyempurnakan ketundukan. Ya. Kenapa? Karena memang jiwa itu, ya, jiwa itu sampai disampaikan wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujurha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah itu menyempurnakan manusia justru dengan dua jalan. Dalam jiwanya itu ada jalur bagaimana potensi ketakwaan dan ada potensi-potensi kefasikan, keburukan. Nah, maka Allah akan melihat sejauh mana kita itu berjuang. Apabila kamu mensucikan terus, ya, melatih jiwa itu untuk menjadi bersih, maka akan beruntunglah dia. Dia akan mendapatkan banyak hal keuntungan bahkan sepanjang masa. Kalau dia mengotori, maka dia akan menjadi celaka. Kenapa? Jiwa itu perlu dibersihkan terus-menerus. Ya karena hidup itu selamanya. Kalau toh ada berita kematian, itu jasad yang meninggal, ya. Tetapi roh tetap hidup. Sementara perbedaannya adalah ketika roh itu meninggal, dia sudah tidak bisa berbuat banyak. Dia tinggal menuai hasil dari apa yang sudah diupayakan dulu bersama fisiknya, ya, sehingga kemudian akan mengalir ilmunya yang bermanfaat, amal jariahnya, dan anak-anaknya yang soleh dan solehah. Dan ketika kemudian orang menyadari pada landasan konsep itu, maka dia akan berusaha selama hidupnya memberikan bagian yang besar kepada jiwa. Kenapa? Karena tadi hal yang buruk, nafsu, ada ayat nyatakan innan nafsa, sesungguhnya nafsu al-amaratu bisu, dia akan selalu membujuk-bujuk jiwa itu untuk berbuat jelek. Illa ma rohima robbi, kecuali nafsu itu adalah nafsu yang kemudian dirahmati, ya, karena dia dilatih untuk bersih, dilatih untuk dzikir, dilatih untuk kebaikan, ya, maka kemudian Allah merahmati sehingga bujukan-bujukan hal yang buruk, ya, itu terabaikan setiap saat. Nafsu itu akan mendesak-desak jiwa, ya. Bahkan kalau kemudian orang itu tidak menyadari bahwa tadi bagian yang besar dari jiwa itu. Ada sebuah contoh. Ada seorang anak itu, ya, membunuh bapaknya. Karena menurut matanya, ya, apa yang dia lihat, bapaknya itu kasar, suka menyakiti ibunya, menyakiti dia, ya, tidak pernah memberikan bagian kebaikan menurut anak itu. Maka kemudian anak itu didorong nafsunya untuk membunuh. Dalam sidang perkara, anak itu dikatakan, kenapa kamu membunuh bapakmu? Dia katakan, saya tidak akan pernah menyesal. Ya, kenapa? Karena saya membunuh itu adalah bisikan hati nurani saya, kata dia. Hati nurani, ya. Nah, kadang-kadang tadi orang itu kalau tidak mengilmui, dia tidak tahu bahwa ada bisikan, ya, ada bisikan jelek nafsu tadi dan bisikan-bisikan hati nurani. Bagaimana membedakannya? Kalau kemudian bisikan-bisikan itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan Quran, sesuai dengan perintah, itu bisikan hati nurani. Namun ketika bisikan-bisikan itu bentuknya bisikan-bisikan yang tidak ada hubungannya kebenaran, tidak ada hubungannya dengan kebaikan, itu artinya bisikan nafsu. Inna nafsa al-amaratu bisu. Dia terus membujuk kita untuk mengambil. Ya, kalau bahasa yang tidak jelek, untuk membeli, untuk mengatakan sesuatu. Dia katakan, saya itu orangnya jujur, ya. Kemudian dia mengatakan, oh, kamu kok sekarang hitam sekali sih, gitu, ya. Atau kemudian menyatakan kepada ada seorang anak, ya wah, anakmu kecil sekali, apa nggak pernah diberi makan, gitu, ya. Kata-kata yang kadang nggak mengenakan. Atau dalam bahasa pergaulan kita sehari-hari, bajumu kok bagus, ini kredit apa cash, gitu, ya. Tentu saja menjadikan orang menjadi marah, ya. Artinya dia tidak terkendali, ya, tidak terkendali, atau memang tadi membiarkan, ya, bisikan-bisikan yang kurang bagus itu kemudian diwujudkan dalam bentuk aktivitas. Jadi hati-hati bahwa
kita disuruh terus membersihkan ya jiwa itu agar dia memberikan bagian-bagian kebaikan ya. Nah tentu saja memang dikatakan itu harus pakai iman ya, pakai iman. Sering saya sampaikan iman itu harus dihidupkan terus ya, dengan zikir ya, ada dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan wirid, dengan doa, menghidupkan sunnah ya, kemudian membaca riwayat ya. Banyak orang baik ya, tidak kita saja yang dibebani atau dilatih dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Orang-orang sebelum kita ribuan tahun yang lalu juga sudah ada. Jadi kita disuruh membaca riwayat. Kemudian berada di majelis. Kenapa? Karena majelislah yang memberikan bagian besar terhadap rahmat yang kemudian memudahkan roh ya. Roh itu merasakan atau kemudian menerima ya kebaikan. Jadi taat itu memang harus diupayakan. Jiwa itu memang harus dilatih. Sehingga kemudian kalau kita bicara takwa itu bicara sikap. Roh yang telah dilatih maka akan mendorong kita untuk bersikap berhati-hati dalam menyempurnakan pelaksanaan kebaikan. Nah itu akan mendapatkan bagian besar, itu sudah sering kita bahas. Nah yang kemudian kita akan ingatkan, kita akan sampaikan ya, bahwa ada hal-hal yang penting ya, ada hal-hal yang penting. Oh iya tadi ini masih ya, ketaatan itu menjadi barometer ya, ukuran ya, pencapaian kebersihan jiwa. Kenapa itu harus kita pahami. Taat itu harus kita pahami. Orang sekarang berusaha bagaimana tidak taat, atau kalau kemudian taat ya, tidak seluruhnya nanti saya itu dikira taklid, dikira tidak kreatif, dikira tidak mikir dan sebagainya. Itu bujukan nafsu ya, nafsu yang kadang-kadang memang sudah diopinikan sedemikian rupa. Jadilah kamu diri sendiri. Kalau bahasa zaman dulu lagunya aku tetap aku ya. Nah itu yang kemudian menjadikan kita itu tidak memahami bahwa taat itu adalah sebuah penyempurnaan. Bagaimana kita mencintai Allah ya sepenuh jiwa, sehingga mendorong kita itu merasa bahwa kita itu rendah. Bayangkan bumi itu adalah seperti sebutir pasir di hamparan alam semesta, dan kita itu ada di bagian kecil dari bumi. Bagaimana mungkin manusia itu akan merasa dirinya itu lebih besar dari itu ya. Sehingga dikatakan naif sekali, dolim, bahkan tidak menempatkan diri seperti halnya yang harusnya kemudian mendapatkan bimbingan, dan kemudian karyanya pun akan terus ya bermanfaat sampai kemudian dia meninggal ya. Maka hal yang ukuran yang mudah ya diterima sekarang. Atau saya juga sering sekali kepingin beriman, kepingin menyempurnakan ketaatan, karena memang jaminannya besar ya. Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim ya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang benar, menyempurnakan ketaatannya, maka akan diangkat derajatnya, Banyak kita lihat Allah mengangkat derajat seseorang ya. Orang yang tidak punya uang, orang yang terlihat tidak kaya lah istilahnya, dia bisa umroh, dia bisa haji ya. Dulu saya ceritakan seorang satpam itu diangkat derajatnya. Bahkan orang yang tidak kenal pun kemudian mengagumi kekokohan dia dalam ketaatan kepada Allah, dibentuk, diwujudkan dalam bakti kepada orang tua ya, dan lain sebagainya, sehingga Allah angkat derajatnya. Tidak ada yang bisa menghinakan. Taruhlah kemudian diberikan ujian di penjara ya, seolah-olah bahasa kita dihinakan, belum tentu. Bahkan ketika orang diangkat jadi pejabat, belum tentu itu dimuliakan. Mungkin Allah kepengen memperlihatkan kepada khalayak bagaimana jeleknya dia. Nah, diangkat derajatnya itu apa? Dibicarakan kebaikannya. Kok bisa ya, yang namanya berkah itu orang akan berbicara tidak masuk akal. Kok bisa dia begitu? Diangkat derajatnya. Wa maghfiratun, ditutup kesalahannya, disiarkan kebaikan-kebaikannya, bahkan kemudian diampuni nanti kalau di akhirat, tidak dianggap itu sebagai perhitungan. Wa rizqun karim, diberikan rezeki yang mulia. Apa? Dibuka seluruh pintu rezeki. Di dalam Al-Quran itu ada 8 pintu rezeki ya.
Kapan-kapan kita bahas. Kalau dalam penjabarannya ada 17 pintu rezeki. Ya. Kalau yang pokok ya misalnya orang mendapatkan rezeki dari ibadahnya, orang mendapatkan rezeki dari dia berkeluarga, orang mendapatkan rezeki dari nikah, dari punya anak, dari istighfarnya, bahkan dari istighfarnya saja dia dapat rezeki. Ada orang mengatakan saya sudah istighfar beribu-ribu, buktinya hutang saya masih banyak, itu belum dibuka. Kenapa? Ya dia tidak menyempurnakan bagian ketaatannya. Allah tuh hanya kepengen melihat apakah orang ini bisa diandalkan ketika dia memahami bahwa jiwanya itu harus menyempurnakan dalam ketaatan. Dibuka. Wajar kemudian orang yang benar-benar beriman itu mendapatkan jaminan yang besar untuk selalu bisa berbuat baik sebesar apapun. Ya. Nah itu yang disebut barometer tadi. Makanya itu menjadi hal yang kemudian saya kepingin sampaikan, kita bincangkan, kan itu penting. Sesuatu yang kita lakukan ya, perintah-perintah seperti ibadah dan sebagainya itu sesuatu yang dilakukan di rumah rahasia. Itu kunci. Kunci itu kalau bawa nggak ada orang bawa kunci begini itu nggak ada. Dia bawa dimasukkan kunci itu. Walaupun dia dimasukkan di dompet di mana orang tidak tahu tapi kunci itu yang kemudian membuka pintu kunci. Nah, ternyata kunci dibukanya bahkan seluruh pintu rezeki itu adalah menyempurnakan ketaatan. Nah, untuk itu mari kita bahas hal-hal yang penting diperhatikan untuk menumbuh kembangkan ketaatan. Orang itu taat sekali, bisa. Kita lihat ketika kita kemudian kerja. Kita kerja. Wah, awalnya tertib, ya baik pakaiannya, seragamnya, ketepatan waktunya. Semakin senior, semakin tidak karu-karuan. Dia merasa berhak melakukan apa yang dia pengen. Ya. Dia tidak berbicara aturan lagi. Maka sejak itu keberkahan dari apa yang didapat berkurang. Semakin senior, semakin banyak hal yang kemudian tidak terpenuhi. Saya sering lihat dulu tuh ya, saya bersama teman-teman ya, setelah lulus belum dapat kerjaan minta doa, jualan tempe keripik lah, jualan apa mereka dengan gembira dan tetap bisa melaksanakan banyak hal. Setelah dapat pekerjaan punya gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan kemudian sampai 7 juta, 8 juta, 10 juta. Semakin banyak waktu yang hilang. Semakin banyak waktu yang hilang. Ya. Berkurang keberkahannya. Ya, sering saya sampaikan di kajian, bagaimana ciri seseorang itu berkurang keberkahannya. Dan perlu kembali melihat, meneliti kehidupannya. Ya. Berkahnya dicabut loh. Apalagi berkahnya dicabut. Apa tandanya? 1, merasa kurang. Kurang dalam segi keuangan, kurang dalam segi waktu, kurang dalam segi suasana. Semua rasanya hidup itu serba kurang. Itu sudah mulai. Ya, keberkahan itu hilang. Yang kedua, merasa berat. Jiwanya itu merasa berat. Semua tidak cocok. Rasanya itu hidup itu makin berat. Kenapa bisa begitu? Ya karena kemudian dia tidak konsentrasi kepada penyempurnaan taat, tapi konsentrasi bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunianya. Dan kita tahu setan itu membuat dunia itu semakin beragam. Taruhlah kita itu bicara tentang, ya sederhana saja, bicara tentang kerudung, bicara tentang gamis, bicara tentang sandal. Setiap hari ada model. Nah sekarang wah nanti itu dikira kita berlebihan bicara tentang alat ya, alat rumah tangga, segala macam. Bahkan bicara tentang tanaman ya. Ada komentar begini, ibu-ibu itu sekarang kalau lihat tanaman, awas jangan kalap gitu. Padahal itu bukan apa-apa ya, kalap ya. Ada orang yang senang sepatu ya sekali beli 6 serinya. Ada merah, ada hitam, ada biru, ada putih, ada itu. Itu namanya kalap ya tadi ya. Kemudian rasanya menjadi berat karena semua hal keinginannya semakin banyak, iming-imingnya semakin banyak, dia tidak bisa banyak melakukan. Ya, nah kemudian terengah-engah. Ya, kalau bahasa gampangnya terbebani semua. Ibadah membebani, orang tua membebani, anak membebani, istri membebani, suami membebani semua. Seolah-olah tidak ada kebebasan baginya.
untuk jalan-jalan, untuk makan, untuk belanja, untuk senang-senang. Ya, terbebani. Padahal yang dinamakan berkah itu dia mengalir. Ya, seperti kita menyalakan air pakai selang. Selangnya itu 1 meter, 2 meter, 5 meter, 15 meter, 10 meter, enggak masalah, enggak masalah. Sekali dibuka langsung mengucur deras. Itu berkah. Itu berkah. Tidak pernah ada amal yang tertinggal karena dunia, karena sebab-sebab yang tidak menguntungkan akhirat kita. Itu berkah, ya. Nah, untuk itulah kita bahas itu. Ya. Nah, kadang-kadang tadi kita sudah merasa melakukan tapi tidak menyempurnakan taat, ya. Nanti kita lihat unsur-unsur yang kemudian kita itu akan bisa melihat sejauh mana kesempurnaan taat kita. Yang pertama, taat itu harus kita pahami dalam rangka memenuhi janji. Jadi jangan kita merasa tertantang. Aku tuh sebenarnya ya pilihanku bukan itu, tapi oke lah kalau Allah menyuruh aku ibadah, aku coba ibadah. Insya Allah bukan. Itu janji. Allah berikan cara berpikir itu seperti hanya ada di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Yang pertama, kita disuruh menguatkan keimanan kita, pengakuan kita. Mulai dari kita menyatakan kepada Allah bahwa atas nama Allah lah kita hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita memuji Allah dalam segala tatanan. Berusaha menyesuaikan lisan kita, hati kita, pengamatan kita bahwa seluruh yang diciptakan di dalam alam semesta itu sudah serasi. Semua. Kalau Allah kemudian memberikan ujian, yaitu adalah percepatan. Ya, percepatan. Itu juga sudah ditunjukkan sekarang yang nama pendidikan itu ada percepatannya. Ya, apa dipilih saja kemudian ujian, tidak pakai ujian lah, ujian yang berlipat lah, ujian yang berlipat. Ya, nah, Ar-Rahmanir-Rahim kata Allah. Allah itu memberitahukan bahwa Allah itu Rahman, akan memberikan semua hal yang bersangkutan dengan hidup pada semua orang. Namun Ar-Rahim akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Tetapi Allah butuh memastikan apakah orang ini keimanannya, ketaatannya bisa diandalkan, ya, bisa diandalkan. Ya, dari mulai tegaknya kewajiban, memperindah dengan sunnah, memperbagus, ya, membekali kehidupan agar menjadi mudah. Bahkan bagaimana dia itu mendapatkan rezeki agar berkah, maka dia pertahankan. Allah sampaikan di bulan Ramadan, orang yang memberkahkan, berkahi kalau bahasa Jawa, itu adalah orang yang banyak zikir, tidak pernah lepas. Banyak zikir. Untuk apa? Untuk terhubung, untuk menyatakan janjinya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Allah yang menjadi raja, yang berkuasa. Maka kemudian Allah mengajarkan kita berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru iyyaka na'budu, ya Allah, aku akan menyembahmu. Itu sudah minta lagi, tolonglah aku. Aku akan menyembahmu. Kita berjanji, aku akan menyembahmu. Tolonglah aku. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku kepada jalan yang benar. Itu kita bicarakan 17 kali. Bahkan lebih ketika kemudian kita sudah tahajud dan sebagainya, diingatkan oleh Allah. Ternyata tanpa janji, kebaikan itu tidak akan sempurna. Nah, salah kaprahnya orang itu kemudian memakai janji untuk urusan-urusan dunia. Padahal dunia itu sudah digariskan. Kadang-kadang itu tidak bagian kita. Akhirat itu disuruh ambil. Kita tuh yang kita berjanji, aku pokoknya berjanji akan punya rumah, berjanji akan begini. Nah, sehingga kemudian tidak bisa memenuhi. Oh, itu akan menjadi bagian kehidupan yang sulit. Sering saya ingatkan, masalah yang tidak kunjung selesai, muncul masalah, diselesaikan, muncul lagi, itu karena 3 hal. 1 tadi, tidak menyempurnakan kewajiban. 2, tidak memenuhi janji.
Maka kalau ada orang mengatakan, nah kalau janji yang lupa justru itu yang menjadi bagian yang sangat menyulitkan kita itu. Ya, kemudian berbuat maksiat, ya, yang sudah tanpa dipikir, karena menjadi kebiasaan itu akan membelenggu kehidupan. Ya, kita ulang tadi janji. Ya, di sisi lain juga diberitakan oleh kita, bahkan kemudian dipakai menjadi iftitah. Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, ya, sholati, nusuki itu juga ibadah. Mufasir mengatakan kalau ini sudah ada kata sholat, berarti sholat itu mewakili ibadah mahdhoh, ibadah yang diwajibkan. Ibadahku dan semua aktivitas yang diniatkan ibadah, seluruh aktivitas ansitatul hayah, seluruh aktivitas dalam kehidupan, ya, jalan kematian kita untuk Allah. Atau juga disebutkan sebelum manusia itu kemudian lahir, roh itu menyaksikan terbentuknya manusia dari segumpal darah, ya, menjadi segumpal daging, kemudian dibentuk, lalu disusupkan tulang, ya, kemudian Allah masukkan roh. Kemudian Allah sampaikan, alastu birabbikum, ya, apakah aku ini Rabbmu yang menciptakan kamu, yang memelihara kamu, yang mengatur, ya. Maka seluruh roh di bumi ini akan mengatakan qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Kami akan tunjukkan kepada dunia bahwa engkau adalah Rabb kami. Makanya itu mengatakan hal ini diberitahukan di dalam ayat agar besok kamu tidak mengatakan perasaan aku tidak ngomong kayak gitu deh, kayak gitu ya. Nah, maka itu adalah bagian janji. Harus difahami bahwa itu janji kita dan Allah membimbing berjanji agar kita bisa melaksanakan kebaikan, bertahan dalam kebaikan, begitu. Nah, sehingga kalau orang mengatakan ya Allah, Allah tuh karepe piye, maunya apa, gitu ya. Itu sesuatu yang sangat dolim, ya. Karena memang manusia itu sejak awal, ya, dia sudah berjanji dan memang dididik oleh Allah berjanji, karena ternyata tanpa itu nggak bisa. Hal kecil saja kita tuh silaturahim, ya, silaturahim kepada orang tua, kepada ini, ya, ya kapan-kapan itu sampai kemudian tidak pernah, ya, tidak pernah. Maka saya sangat memberikan bagian yang sangat walaupun sederhana sangat bagus, ya, cerita UAS. Dia mengatakan, Mak, aku ini dapat beasiswa, ya, S1-nya sudah, S2-nya sudah, karena cepat, ya, dia hanya 1,5 tahun, 2 tahun, maka sisa beasiswa banyak. Aku mau langsung S3, boleh enggak, Mak? Kata maknya, ya kamu nanti pulang tuh S3, tapi aku sudah almarhum, kata maknya. Maka ketika kemudian bilang begitu, dia langsung nata baju langsung pulang, karena dia tahu, ya, itu adalah sebuah bagian, ya, perjanjian, ya, bahwa memuliakan, berbakti kepada orang tua itu adalah bagian janji, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, setelah janji, menjaga batas-batas ketentuan hukum. Nah, itu yang dinamakan tanpa orang ini taat, apa hanya sekedar kepingin melakukan, kepingin menunjukkan bahwa saya bisa, itu adalah menjaga batas-batas ketentuan hukum. Jadi orang taat itu memang, ya, takwa, dia berhati-hati dalam penyempurnaan pelaksanaan, menjaga batas-batas hukum, ya. Ada orang sholat, ya sekedar sholat aja, tidak tahu. Ada yang malah tangan di kiri di atas dan sebagainya, yang penting sholat. Itu namanya dia tidak menjaga batas. Ini pasti bukan orang yang taat atau menyempurnakan ketaatan, ya. Ada orang kemudian ketika bicara dengan orang tua, ketika berbicara dengan guru, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, itu tidak hormat. Ya, kata dia, ya aku memang orangnya modelnya Pak Vito, itu namanya nggak punya batas. Orang yang taat dan dia memang tipe orang yang menyempurnakan ketaatan, bisa diandalkan, adalah berhati-hati dalam menjaga batas-batas ketentuan hukum yang telah ditentukan. Ya, jadi misalnya begini, majelis, ya,
Saya tidak mengatakan harus berada di masjid, saya tidak. Majelis itu sebuah ketentuan yang diberikan kepada manusia agar manusia bisa berkembang lebih cepat, mendapatkan rahmat instan, mendapatkan rahmat instan. Ya, artinya ketika sering saya sampaikan, ketika kita di rumah di mana melaksanakan ketaatan, belum tentu rahmat itu turun sebesar itu. Tapi ketika berada pada majelis yang baik, majelis yang benar, majelis di mana mereka memang kepengen menambah ilmu untuk menambah ketaatan, itu rahmatnya besar sekali. Dan kita mendapatkan rahmat yang sama hatta orang yang belum beramal. Untuk itulah maka majelis itu menjadi ketentuan. Ya. Ayatnya mengatakan tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Luaskan majelismu agar Allah meluaskan, melapangkan kehidupanmu. Ya, mendaftarkan diri untuk dilapangkan. Tapi ketika seseorang itu pokoknya kamu kok nggak datang ngaji ya, aku tuh soalnya kadang-kadang sempat, kadang-kadang enggak. Ya, jadi ya kalau pas sempat, enggak ada kerjaan, enggak ada apa-apa, aku bisa datang. Itu orang yang tidak menjaga batas-batas ketat. Dia tidak merasa penting terhadap itu. Ya, nah itu tadi bagian maka untuk ketaatan-ketaatan yang lain itu juga akan menjadi sulit. Ya. Ada orang yang tahu, taruhlah kita bicara tentang suami istri. Seorang istri harus taat pada suami. Kenapa? Karena yang namanya wanita itu memang sangat sulit untuk mengendalikan dirinya. Ya tadi, nafsunya membujuk-bujuk pada banyak hal itu dia tidak bisa menguasai. Ya, tidak bisa menguasai sehingga ya tadi kemudian memberikan pengecualian terhadap ketetapan. Ya kalau memang suaminya itu kayak Nabi maka saya bisa taat. Kalau suaminya begini saya bisa taat. Bagaimana dia bisa merubah ketetapan itu? Hidup itu kalau seorang itu sebenarnya tidak ada hubungannya langsung dengan suami, kecuali kita bisa melatih diri kita untuk menyempurnakan ketaatan. Ya. Karena kalau sama Allah aku bisa, kalau sama Anda bisa, itu kalimat yang salah. Itu batas hukumnya menjadi kacau. Karena Allah memberitahukan kalau benar kamu itu bisa menyempurnakan ketaatan, maka batas-batas hukum yang diberikan Allah itu kamu bisa sempurnakan. Maka Allah katakan orang ini memang orang yang bisa diandalkan. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap sesuatu yang hilang. Nah, tak lagi ketaatan. Itu benar-benar Allah akan bukakan semua orang yang punya jiwa yang taat itu, sehingga Allah akan mengujinya. Jadi ketika ada orang baik, dia beribadah baik, baca Quran baik, berdoa baik, wirid baik, ya, maka dalam konteks penyempurnaan ketaatan Allah akan uji. Allah akan ambil bagiannya. Bagian diambil yang resmi seperti kita diminta berkorban. Ya. Kita sabar bahwa memang dalam 1 tahun itu Allah akan menguji kita dengan berkorban. Ya, dengan berkorban. Maka itu menjadi bagian yang hilang. Ya. Juga Allah akan mengambil orang-orang yang kita cintai. Nah itu kalau kita nggak ngerti, janji kita nggak ngerti tatanan hukum, orang meninggal itu hanya fisiknya. Ya, jiwanya masih tetap hidup bersama kita, kebaikannya masih tetap hidup bersama kita. Maka kalau kemudian kita sabar terhadap bilangnya itu, maka salah satu ketapannya kita kemudian memberikan, mengalirkan kebaikan-kebaikan, menumbuh kembangkan kebaikannya agar dia mendapatkan kebaikan dan kelak dikumpulkan. Sabar terhadap sesuatu yang hilang, hilangnya waktu kita. Maka diuji Allah habis sholat wirid, kita disuruh tasbih, disuruh tahmid, disuruh takbir, ditutup tahlil. 2 menit. Kita merasa kehilangan waktu itu. Ya. Kita disuruh baca Quran, disuruh wirid. Ya. Seolah-olah tidak bisa. Kenapa? Kenapa itu tidak bisa dilakukan? Ya karena kita merasa kehilangan waktu. Zakat misalnya. Ada seorang datang pada saya, dia sudah pegawai yang mapan, gajinya 8 juta. Dia katakan, Bu, apakah suami istri itu harus semua zakat? Saya bilang zakat itu bukan ada ketentuan suami istri, ketentuan zakat itu hukum batasannya adalah barang siapa penghasilannya sudah nisab, maka dia wajib berzakat agar Allah berkahkan. Apa katanya? Tapi Bu,
selama sebulan, kalau saya hitung, saya catat keuangan saya itu kekurangannya sebesar zakat yang saya keluarkan. Saya bilang pinter men, ngitungnya itu pinter men. Ya. Dia tidak sabar. Seberapa sih, seberapa? 2,5% kita itu baru oleh Allah diuji ya untuk diambil. 2,5%, belum 97,5%. Belum. Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Belum. Tapi kita tidak sabar. Sabar itu apa? Bertahan. Menahan diri. Untuk tidak mengeluh. Untuk tidak bereaksi. Untuk tidak kecewa terhadap semua ketetapan yang kemudian menghilangkan. Kehilangan tenaga. Kita disuruh membantu orang. Disuruh berdakwah. Disuruh kehilangan. Tidak sabar. Maka ini juga akan mengecilkan dari ketaatan. Kemudian ridho terhadap kondisi yang ada. Nah ini juga paling sulit. Ya. Padahal setiap masa, setiap orang oleh Allah akan dihadapkan pada ketetapan buruk. Kenapa? Karena ketetapan buruk itulah ujian yang paling efektif untuk melihat keikhlasan, untuk melihat ketaatan. Ya kan? Kalau dalam bahasa orang ya wah maksudnya itu ya podo-podo nguji ya kalau kita itu disuruh taat, disuruh menyempurnakan, disuruh memberikan sesuatu. Kenapa kemudian kita tidak di backup? Ya, diberi kekayaan, diberi waktu, diberi sehingga kita itu tidak pusing. Itu bahasa orang yang konsentrasi pada dirinya sendiri, konsentrasi pada dunianya. Jadi hidup itu hanya bagaimana kita itu selalu bisa mempertahankan hidupnya iman agar kita bisa menyempurnakan ketaatan. Takwa itu wujud, ya bentuk yang akhirnya kemudian nampak sikap ya dari perjuangan kita pada dua hal itu. Jadi hati-hati, ya banyak sekali orang-orang yang terlihat sudah melakukan, ya. Tetapi ya tadi ada orang yang ya walaupun dia sudah berusaha ya tetap aja garis rezekinya segitu. Ya dia bersabar karena memang dari segitu itu Allah kepengen lihat ya, seberapa yang bisa dia lakukan. Ya pernah ya diceritakan oleh siapa ya Ustadz Yusuf apa siapa itu. Ada orang yang gajinya hanya 500.000. Ya 500.000. Anaknya di pesantren, kemudian jadi hafid. Mereka bisa umroh segala macam hal bisa dia lakukan. 500.000. Ya. Karena bagi dia itu bagian. Dulu sudah saya ceritakan itu lebih rendah dari itu. Ada seorang yang suka membantu-bantu. Dia bilang, ya Allah, Gusti Allah ini memang top tenan katanya. Allah itu memang sedemikian rupa. Ya, aku tuh seneng banget Allah memberikan garis kehidupanku itu. Apa yang diberikan Allah? Ya, katanya aku tiap hari dicekali duit, dipegangi uang. Kenapa? Karena dia suka membantu ya. Jadi dia itu kerjaannya bantu-bantu orang. Habis nyuci, habis ngepel, habis apa dikasih duit entah 5.000, 10.000 dan dia senang sekali. Ya, Allah itu kok yo pinter men, le ngatur urip. Wah Allah itu cerdas sekali ngatur kehidupan. Kenapa dia suka dicekali uang? Karena kalau kemudian dia habis kerja mampir di musola, mampir di masjid bisa langsung memasukkan ke dalam kotak infak. Coba aku tidak dipegangi uang, kan aku tidak bisa memasukkan. Luar biasa, orang biasa yang menyempurnakan ketaatannya. Orang itu setiap tahun bisa kurban. Saya tanya, yuk nek nabung di mana? Ya kan butuh nabung kan, kalau korban gitu. Aku tuh bu nek bar kerja, wis mampir masjid tak leboke, sisane tak taruh di bawah kasur. Diuncalke bawah kasur, bukan kasur spring bed, bukan kasur tipis itu, ya sama pakai kasur apa tidak sama itu, tapi itu namanya kasur, maksud namanya jarit kayaknya kasur, walaupun kapasnya itu tinggal beberapa bisa dihitung, tapi itu kasur, maka dia bilang dimasukkan di kasur. Kalau sudah setahun kasurnya dibuka, dikumpulin itu, dikumpulin uang receh, uang murah, masukkan ke resek, ya. Alhamdulillah itu mesti cukup ibu nggo korban. Gusti Allah lagi pinter tenan ya Bu. Allah yang dia sebut. Orang itu haji ya luar biasa.
Allah sampaikan ulaika humul mu'minun haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Dibuka rezeki. Kadang-kadang orang mengatakan begini, lah itu ya karena dia itu orang yang tidak pintar jadi tidak mikir apa-apa. Maka sampai dikatakan kadang-kadang orang pintar itu ya sudah kakean ide. Kalau kemudian ide kita, kata-kata kita, ajakan kita berujung pada dunia, maka kita tidak mendapatkan keuntungan akhirat. Apa sih yang dimaksudkan tidak dapat keuntungan akhirat? Ketika kemudian sudah meninggal, maka rohnya itu kaget sekali. Dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Artinya ketika hidup, orang ini ketika hidup, maka seluruh bagian diberikan kepada fisik. Apa bagian? Bagian mobil itu bagi roh, ya kan? Atau dalam bahasa gampang saya sampaikan pada ibu-ibu itu kita pakai baju. Ada doanya, ya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa. Ya Allah, berikan aku kebaikan, ya. Kebaikan dari baju. Jauhkan aku dari kejelekan. Ya, dengan baju dan ketika memakainya. Maka saya sering guyonan sama ibu-ibu itu. Saya bilang kalau kita itu suatu saat pakai baju dan dengan baju itu mesti terjadi banyak kebaikan, maka itu baju berkah, ya. Ada kalanya kan kita pakai baju. Sudah pakai baju, ya, kemudian dikomentari orang menyebabkan kita marah, itu ya rugi siapa? Roh lah. Berapa baju kita? Ya, dan berapa roh mendapatkan keuntungan dari itu? Tidak ada yang dibawa. Seperti Bang Eril itu jamnya yang jutaan, puluhan juta, ratusan juta enggak kebawa. Ijazah yang kemudian kumlot pun tidak akan berguna buat roh ketika ya, apa-apa yang kita lakukan itu tidak menampakkan penyempurnaan ketaatan. Nah sehingga tadi ya, orang akan diuji. Coba saja, mari kita coba dihafalkan, direnungkan. Dalam ketaatan kita akan berhadapan dengan 4 hal ini. Ketika kemudian kita lolos apa? Tetap melakukan, tetap memperbagus, ya, maka Allah baru akan berikan dampaknya. Diangkat derajatnya. Jadi sudah nggak usah mikir, wah orang itu kok lihat aku, dia mikir apa, aku nanti dikira apa dan sebagainya. Tidak penting. Allah nanti yang akan memberikan bagiannya itu, ya, memberikan bagian itu. Ya. Kemudian ditutup kesalahannya, dibahas kebaikannya. Ya. Bahkan itu untuk pergaulan laki-laki perempuan Allah sebutkan ayatnya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Adanya mukmin dan mukminat itu dihidupkan sama-sama. Ya, itu untuk saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Baru ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Lakukan 5 hal itu terus kita dalam ketaatan. Maka orang yang melihat kita bergaul dengan kita, entah dia laki-laki, ya, entah dia perempuan, yang akan diingat adalah kebaikan kita. Wah, bukan menjadi perhatian. Ya Allah, wong iso kaya ngono ya. Ya bilang sama istrinya, ibu kok iso kulitnya halus men ya, kowe kok halus ndak ada. Apa itu? Tidak menjadi penting. Orang yang mendapatkan rahmat itu dibahas kebaikannya, nasihatnya, ilmunya, sehingga roh yang akan mendapat keuntungan di dunia dimudahkan, dilapangkan, diberkahkan, keuntungan di akhirat mulai dari kita dikubur kita mendapatkan kiriman kebaikan. Nah untuk itu marilah kita coba sejak tahun baru ini kita mulai lakukan kebaikan yang diperintahkan dengan baik, hadapi ujian, rubah masalah menjadi hikmah dan terus lakukan. Ya, bersabar, tetap bertahan, cari cara agar hal-hal yang sudah kita lakukan, yang sudah ditetapkan itu tetap bisa disempurnakan. Rendahkan hati kita kepada Allah. Ya, dan semoga kita pun akan bisa, Allah akan ganti-ganti, dunia itu akan diganti sedemikian rupa.
Ada yang misalnya ada orang yang dulu minta tolong menangis-nangis sekarang memusuhi kita, ya ada, ya kan? Ada orang dulu yang jahat kemudian bayar kita. Ada, dunia itu dibuat berubah-ubah. Jangan dijadikan ukuran untuk kita taat atau tidak. Karena itu sudah diberitakan oleh Allah bahwa ketaatan satu akan diuji apakah dia memenuhi janji. Yang kedua, batas hukum itu diperhatikan. Karena itu menunjukkan dia sudah mulai menyempurnakan ketaatannya. Yang ketiga, sabar, tetap bertahan. Ya, dengan hal-hal yang hilang diambil oleh Allah, diambil. Seolah-olah kemudian kita tidak diperhatikan, ya, sudah berbuat banyak, orang tidak mengatakan apa-apa, tidak penting, ya, dan kemudian ridho. Begitu Ibu, mudah-mudahan Muharram, ya, ini masih ada kesempatan bagi kita 1 bulan untuk terus menyempurnakan ketaatan kita. Semoga 5 bulan ke depan. Dan Allah tidak memberikan beberapa keistimewaan kecuali hasil dari yang kita lakukan dari Rajab sampai Muharram. Dan kita akan mengulang kembali menjadi lebih baik ketika kita bertemu Rajab kembali. Selamat berkarya. Mudah-mudahan tahun baru kita menjadi tahun yang benar-benar akan menanamkan modal yang besar, ya, untuk kehidupan yang lebih berkah. Mari Ibu-ibu kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wal takunanna minal mumtarin. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.